Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pemirsa Pagat TV Malang dimanapun Anda berada. Saya Aisyah Maharani. Sore hari ini akan berbincang bersama dengan Bunda Heni sebagai narasumber tentang apa sih peranan wanita di masa pandemi seperti ini. Selamat sore Bunda Heni, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak, selamat sore juga buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mau mewawancarai saya hari ini. Baik, kabarnya baik. Terima kasih. Sepertinya Bunda Heni ini semangat sekali ya. Dan juga sepertinya Bunda Heni ini banyak yang harus kita ulik dari pengalaman-pengalaman apa saja sih sebenarnya yang sudah telah dilakukan gitu loh dari Bunda Heni ini. Bisa diceritakan Bunda apa saja sepak terjang yang telah Bunda alami selama ini sebagai wanita? Boleh saya pegang aja ya. Selamat sore para pemirsa. Jadi saya berlatar belakang di sini sebagai perempuan yang punya banyak aktivitas. Artinya sebagai perempuan selain mungkin bekerja juga sebagai ibu rumah tangga. Di sini di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berjalan, kita turut prihatin di Indonesia ini bahwa mempengaruhi segi-segi ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Bagaimanapun juga kita harus bisa mensiasati keadaan ekonomi kita di rumah. Jujur terus terang memang pengaruh sekali Mbak. Jadi intinya di sini perempuan ini biasanya mungkin dalam satu hari belanjanya bisa lebih dari 50.000 mungkin ya, kalau anaknya banyak ya pasti. Kita harus bisa memanage bagaimana uang yang kita dapatkan setiap bulan dari keluarga, dari suami ya tentunya. Ini kita mensiasati supaya benar-benar dapat berdaya guna. Mana pos-pos mana yang perlu kita pakai dan tidak kita pakai. Misalnya, maaf ya, perempuan itu kan biasanya ke mall atau belanja, selalu ada aja yang ingin dibeli. Terutama bagi ibu-ibu yang memang senang belanja. Nah kita harus ikut prihatin karena di masa pandemi ini terasa banget keadaan ekonomi. Jujur terus terang saya sebagai ibu rumah tangga merasakan hal demikian. Jadi sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga kita harus bisa mensiasati supaya keadaan ekonomi kita tetap berjalan apa adanya. Dan juga anak-anak kita juga bisa makan dengan rutinitas 3 kali sehari. Itu lebih dari cukup ya. Paling enggak pos-pos mana yang perlu kita buang, yang enggak perlu, dan mana yang perlu diutamakan itu ya. Terus untuk saya banyak sekali memang aktivitas, kita harus bisa membagi waktu. Dari pagi itu rutinitas ibu rumah tangga pasti ya. Pagi bangun, mempersiapkan sarapan, mungkin kalau dalam masa pandemi mungkin masih daring anak-anak sekolah ya, itu kita menyiapkan untuk keluarga kita. Setelah itu kita bisa beraktivitas. Kalau saya mungkin sekitar jam 8 ke atas saya sudah aktivitas di luar, karena kan saya kerjanya di bidang insuran, juga di bidang properti juga itu. Jadi saya harus bisa membagi waktu sebagai perempuan gitu Mbak. Ya, itu tadi dari Bunda Heni. Pasti dari wanita-wanita khususnya yang sudah berumah tangga pasti juga merasakan apa yang Bunda Heni rasakan, khususnya ekonomi ya Bunda ya. Karena dari keluarga sendiri pasti pengeluaran cukup banyak, namun pemasukan pasti berkurang seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Bunda Heni sendiri, apa saja sih pada masa pandemi ini yang masih dilakukan dan aktivitas apa yang Bunda Heni lakukan? Karena jujur saya sudah tidak bekerja lagi seperti dulu tiap hari harus ke kantor, tapi sekarang saya kerja freelance. Saya di bidang asuransi, juga di bidang properti, jadi marketing ya. Jadi waktunya kita sendiri yang memilah-milah waktu, jadi bisa membagi waktunya. Jadi paling enggak nomor satu adalah keluarga. Jadi lingkup keluarga ini nomor satu. Jangan sampai kita bekerja, anak belum makan, suami juga belum sarapan. Nah itu nomor satu, menyediakan kebutuhan sehari-hari dulu untuk keluarga kita, baru kita melangkah pergi bekerja. Itu yang saya lakukan selama kurun waktu sekarang ini. Di masa pandemi ini memang ada aktivitas yang waktu awalnya
pandemi berlangsung itu kita tidak boleh keluar atau stay at home, kita menggunakan sistem seperti online ya. Jadi kita menggunakan mungkin online ya, daring seperti itu. Jadi kita hanya melalui itu. Tapi untuk menjumpai customer atau nasabah itu mau nggak mau memang harus ketemu. Tapi itu tidak harus, tapi aktivitas tetap jalan. Jadi kita mungkin by telepon atau mungkin pada saat kita berkunjung itu kita masih tetap bekerja. Jadi kerja saya itu lebih banyak memprospek orang, karena memang tujuan saya kerja adalah sebagai marketing. Kalau dulu mungkin di lingkup kantor di dalam saja, tetapi saya lebih banyak bekerja di luar. Kita harus bisa memanage waktunya, tiap hari tidak harus di luar. Mungkin kita by phone, mungkin kita by WA, seperti itu fasilitas kita, atau mungkin di Facebook atau apalah yang bisa sekiranya kita bisa promosi pekerjaan kita, itu aja. Itu tadi mungkin bisa menjadi juga wacana atau sebagai contoh kepada wanita-wanita khususnya yang di rumah ya, kan pasti suntuk gitu ya Bunda ya kalau misalkan nggak kemana-mana ya kan. Jadi pasti bisa untuk dijadikan contoh untuk kegiatan selama masa pandemi ini. Oke, selanjutnya Bunda, kalau misalkan daring ya sekolah, kan pasti riuh kan anak-anaknya gitu. Nah, untuk Bunda sendiri bagaimana sih sebagai ibu supaya mendisiplinkan juga anak-anaknya seperti apa, supaya dia juga bisa tahu mana waktunya dia sekolah, mana waktunya dia bermain, karena notabene kita selama ini juga di rumah ya, seperti itu. Menurut saya, karena mungkin anak saya sudah dewasa, sudah kuliah, jadi sistem online-nya langsung ke sekolah ya. Tapi untuk para ibu-ibu yang anaknya masih kecil, usul saya tetap dalam pengawasan. Apapun, jangan biasakan anak itu membawa HP tanpa pengawasan orang tua. Paling tidak kita mengawasi, jangan ibunya asik sendiri main HP, anaknya dibiarin. Karena apa? Pagi itu anak harus tetap mandi pagi, sarapan. Jangan karena di masa pandemi ini stay at home, ya udah kamu mau nggak mandi terserah. Tidak, tetap sebagai kewajiban ibu rumah tangga kita harus mendahulukan keluarga. Jadi minimal pagi anak mungkin sudah bangun subuh ya sholat, atau mungkin anak-anak sudah mandi terus belajar kalau ada PR kan biasanya gitu ya, masih yang mungkin anak-anaknya SD atau SMP ya. Jadi pengawasan itu perlu sekali, karena saya lihat sekarang ini perempuan sekarang ini canggih banget ya. Kalau sudah ada teknologi gadget, semua ada, fasilitas ada. Maaf ya untuk ibu-ibu yang sukanya TikTokan, jangan lupa. Karena saya sering lihat sendiri ibu-ibu ini asik sendiri, anaknya enggak diurus, enggak diperhatikan ya. Jadi utamakan dulu keluarga, baru kita setelah selesai kita mungkin masak atau tidak ada kegiatan, baru kita mungkin bisa bersosmed ya. Mungkin sosmednya akan lebih bagus lagi kalau buat kita promosi, atau mungkin kita di masa pandemi ini jujur terus terang banyak yang sering curhat sama saya, karena saya kan pemerhati perempuan ya. Itu Bu, gimana ya dalam masa pandemi ini, rasanya tuh uang saya nggak cukup karena suami selama pandemi ini kadang 2 hari kantor, 2 hari terus gajinya dipotong 50%. Ada seperti itu yang swasta ya Mbak, jujur terus terang. Yang biasa kita dapatnya 100% kemudian tiba-tiba 50%. Bagaimana mensiasati hal demikian? Kita sebagai perempuan harus tanggap. Jadi mau tidak mau kita harus prihatin. Anak-anak juga gitu, jangan terbiasa mama beli ini jajan online pakai GrabFood atau apa. Ya kalau bisa usahakan masak sendiri, supaya mungkin bukan masalah irit mengirit ya. Paling enggak kita harus bisa memanage, karena keuangan itu sebenarnya adalah urusan perempuan. Jadi urusan di rumah ini perempuan. Kalau urusan di luar bapak yang cari uang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau perempuan itu juga bisa mencari uang sendiri untuk tambahan. Misalnya perempuan itu punya hobinya masak atau bikin kerajinan atau mungkin yang lain ya. Hobi-hobi yang lain ya bisa mendapatkan uang tambahan, itu bisa melalui online. Banyak sekali ibu-ibu, karena saya sendiri di sini ikut organisasi UMKM Mbak. Jadi UMKM yang saya ikuti ini adalah satu organisasi menaungi beberapa penggiat usaha rumahan. Jadi mereka yang notabene modalnya kecil sampai dia bisa
bisa mempromosikan produknya melalui salah satu aplikasi kami, itu mereka juga sangat gembira karena terbantu ekonominya. Jadi sini para ibu-ibu yang ingin banyak belajar bisa ke saya nanti, ya kita ikutkan dalam organisasi untuk perempuan sebagai UMKM. Jadi supaya bisa belajar nanti cara bikin merek, cara kemasan, cara izin ke misalnya Disperindak atau izin halal kayak seperti itu ada, nanti ada pelatihannya sendiri, Mbak. Ya, itu tadi juga ada beberapa informasi penting ya Bu ya. Itu juga untuk para wanita khususnya yang mungkin bisa disambi gitu di rumah, mau bikin kerajinan atau masak atau apa, bisa ikut di organisasi UMKM dengan Bunda Heni ya. Selanjutnya Bunda, menurut Bunda bagaimana sih peranan wanita sesungguhnya khususnya pada masa pandemi ini supaya lebih tegar, lebih kuat, lebih bisa menghadapi kesulitan-kesulitan pada masa pandemi seperti ini? Di dalam masa pandemi ini perempuan selalu dipusingkan dengan urusan rumah tangga, itu jelas. Karena apa? Pengaruh dampak ekonomi sangat terasa sekali. Jadi saran saya untuk para perempuan, kita jangan merasa putus asa ya. Masih ada jalan lain, artinya aduh aku harus ini, gimana ini aku duitku kurang ini. Terus nanti aduh aku harus gadekan ini. Lebih baik nggak apa-apa gadekan untuk modal usaha. Kan akhirnya kembali ya mungkin menggadekan perhiasannya atau untuk apa, enggak apa-apa. Yang penting dia punya keinginan atau ingin supaya dia maju, dapat uang tambahan ya, misalnya untuk ibu-ibu yang rumah tangga. Mungkin kalau yang untuk bekerja di kantor sudah ada yang mensuplai ya pemerintah ya, tapi untuk mereka yang bekerjanya notaben di rumah, manfaatkan ibu-ibu di sini, keahlian punya apa, nah itu kita kembangkan. Nanti bisa melalui wadah organisasi saya, nanti saya bisa menghimpun para ibu-ibu yang merasa ekonominya terdampak COVID seperti ini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang UMKM mendapatkan BLT atau mendapatkan dari pemerintah, itu bisa digunakan untuk modal usaha ya. Jangan putus asa maksudnya. Nah itu tadi dari Bunda Heni ya. Jadi kebanyakan banyak yang mengeluh, banyak yang merasa kesulitan, banyak yang merasa seperti aku sudah putus asa di sini, sudah aku menyerah. Sebenarnya banyak info-info di luaran sana, banyak pelatihan juga yang bisa membantu kita, membantu juga dalam hal perekonomian seperti itu. Untuk terakhir nih Bunda, untuk wanita-wanita sekarang khususnya para remaja ya Bunda, bagaimana sih harusnya remaja seperti itu dan juga wanita gitu, apa sih yang harusnya dilakukan semenjak umur-umur atau usia-usia semenjak dini agar bisa dipersiapkan saat dia dewasa seperti itu? Jadi untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai putra-putri ya, terutama putri ya, perempuan ya, itu jangan sia-siakan masa mudanya. Artinya begini, jangan sampai nanti nikah muda. Jadi kita gunakan sebaik mungkin untuk putra-putri belajar yang giat. Terus nanti setelah lulus itu kan seperti SMK ini kan ada langsung ya diterima di beberapa mungkin sesuai bidangnya, maksudnya jurusan perhotelan, masak atau lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan. Jadi usahakan satu adalah sekolah apapun dari SD, SMP, SMA. Jangan sia-siakan karena apa? Bukan berarti gini, wes aku nanti ya toh akhirnya jadi ibu rumah tangga. Tidak. Jadi minimal kita mempunyai basic sekolah. Nah, sekolah itu perlu ya, jangan sampai kalau misalnya ada yang nggak mampu itu bisa mengajukan ya, mungkin mengajukan tidak mampu untuk ekonomi keluarga untuk sekolah, mungkin ada nanti donatur atau beasiswa kalau dia memang pinter ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Intinya di sini jangan sia-siakan lah usia produktif, artinya jangan sampai anak-anak sekarang itu mikir aku gak pikir dulu urusan orang tua. Jangan, karena orang tua itu cari uang itu susah.
Zaman sekarang tuh akan lebih susah lagi ya. Jadi kalau sudah melihat orang tuanya bekerja, ya jangan minta ini itu yang terlalu berlebihan. Jadi kita harus bisa menjadi jiwa yang mandiri, artinya tidak menyusahkan orang tua. Mungkin yang biasanya mungkin pakai pembantu karena ekonominya pas-pasan, ya sudah nggak usah pakai pembantu. Anak-anak bisa mengerti tugasnya masing-masing, nanti bagian ini bagian itu. Jadi usahakan masa muda itu kita manfaatkan dengan yang positif ya. Terus pengaruh dari luar sangat berperan penting ya. Nah SMP itu ada masa di mana rawan, Mbak ya, rawan kita bergaul dengan lingkup sekitar kita. Nah, itu harus pengawasan lebih ketat lagi karena saya lihat sekarang ini orang tua sudah sibuk sendiri, anak-anaknya nggak diperhatikan karena faktor itu yang menentukan jalan ke depannya lagi untuk masa depan anak-anak. Karena jujur terus terang anak-anak sekarang ini nggak pernah diawasi. Saya lihat kalau zaman saya dulu masih SD SMP, wah ketat sekali orang tua saya. Sekarang sudah masa Indonesia sudah semuanya serba digital, serba komputer, semuanya ada, fasilitas ada, itu mengesampingkan itu. Jadi untuk para ibu-ibu dan orang tua jangan lupa kita selalu tiap hari memberikan wejangan, nasihat pada anak-anak bahwa ada jam-jam tertentu dia harus belajar, jam-jam tertentu dia harus main gadget. Jangan terus udah lepas. Karena saya lihat juga anak kecil itu udah pandai memainkan gadget karena ada aplikasi atau konten-konten yang sebenarnya nggak boleh. Konten-konten dewasa itu sangat pengaruhnya jelek. Nanti kalau usia segini sudah tahu semuanya, itu harus super hati-hati sebagai orang tua. Itu aja Mbak. Ya, itu untuk remaja-remaja ya khususnya. Pesan dari Bunda Heni seperti itu, dan tambahan dari saya Bunda, untuk saat muda, galilah apa potensimu, galilah apa yang jadi keinginanmu, apa yang kamu suka, itu asah. Carilah informasi agar kamu bisa di kedepannya kamu manfaatkan, seperti itu. Terima kasih Bunda untuk waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih Mbak atas wawancaranya, dan sukses selalu untuk hostnya. Terima kasih. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan di Indonesia ini yang punya talenta banyak. Kita manfaatkan talenta itu untuk kebaikan, kebajikan, dan positif. Manfaatkan hari-harimu dengan kebahagiaan bersama keluarga, itu yang paling penting. Wassalamualaikum. Ya, demikian tadi wawancara kami bersama Bunda Heni. Terima kasih dan tetap terus menyaksikan Paga TV Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.